Selamat malam. Di sini saya akan nyoba menjelaskan tentang bagaimana sih membuat latar belakang, karena beberapa proposal yang sudah saya koreksi, sudah saya review, kemudian sama mahasiswa sama kalian revisi dan kumpulkan lagi di Google Classroom. Kalau menurut saya itu kesalahannya tuh masih sama gitu loh. Bahkan saya padahal di situ sudah menjelaskan, sudah menulis, membuat catatan. Coba dari audio record ini nanti dipahami penjelasan dari saya, kemudian untuk membuat proposal ataupun nanti untuk di bab 1 sebenarnya sama caranya seperti yang akan saya sampaikan. Jadi kalau ngomongin latar belakang, kalau pakai template-nya saya, latar belakang itu awalnya menjelaskan tentang Y-nya, tentang variabel dependennya dulu. Nah, variabel dependennya ini dijelaskan, ngomongin apa sih pentingnya variabel dependen ini, atau apa sih pentingnya Y-nya ini. Kalaupun semisal kamu mau menjelaskan dulu tentang kondisi umumnya, mungkin biasanya pada jelasinnya tuh nulis kondisi globalisasi saat ini, atau mau jelasin tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia, itu sebenarnya nggak masalah kalau memang penjelasan yang kalian tulis di latar belakang itu sinkron atau terkait sama Y atau variabel dependen yang kalian pilih gitu. Tapi masalahnya kebanyakan nulis kayak introduction-nya dalam sebuah kalimat atau paragraf di latar belakang itu sebenarnya nggak nyambung ataupun nggak sinkron sama variabel penelitian kamu gitu loh, nggak ada hubungan atau benang merahnya. Jadi kalau memang ngerasa nggak terkait, ya mending di delete aja, langsung aja fokus langsung ngomongin variabel Y. Variabel Y itu apa dan pentingnya. Jadi kalau ngomongin variabel Y itu bukan terjemahannya ya, bukan pengertiannya, tapi ngomongin pentingnya variabel Y itu yang nantinya kalau variabel Y itu bermasalah akan berdampak pada perusahaan. Nah, setelah menceritakan itu baru kamu cerita bahwasanya ada permasalahan terkait variabel Y. Nah, menceritakan permasalahan terkait variabel Y ini harus mengacu pada indikator ataupun dasar teori yang sudah kamu pilih. Nggak usah ngomong kemana-mana, tapi fokus di situ aja berdasarkan teori yang kamu pilih. Karena dasar teori itu kan banyak banget. Kalau kamu sudah mengacu pada teorinya si A 2017 misalnya, udah fokus aja di situ jelasin begitu. Cerita masalahnya tuh apa. Nah, biasanya kalau semisal contohnya kinerja, ada yang bercerita tentang kinerja tuh masalahnya dilihat dari semisal kualitas gitu ya. Nah, kualitas ini ukurannya apa gitu loh. Dikatakan produk itu berkualitas atau tidak berkualitas. Nah, itu harus kamu ceritakan. Jadi jangan cuman ngambang, nanti semisal kinerjanya tidak baik, atau kinerjanya kurang memuaskan, atau kinerjanya istilahnya rendah, tapi kamu nggak punya acuan, tapi kamu nggak punya dasar kenapa dikatakan rendah, kenapa dikatakan jelek, kenapa dikatakan buruk. Nah, itu harus dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian setelah menjelaskan permasalahan Y atau dependennya ini, kamu akan masuk menjelaskan variabel X-nya, yaitu variabel X1. Nah, sebelum masuk variabel X1, biar sinkron, biar ada hubungan antar paragraf atau ada benang merah paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya, kamu cerita dulu bahwasanya berdasarkan pendapat si A, bahwasanya variabel X1 ini memang memiliki pengaruh atau memang menjadi variabel yang diduga mempengaruhi variabel Y. Secara teoritis seperti itu. Cari teorinya yang bilang bahwasanya variabel X1 ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dependen penelitian kamu atau variabel Y kamu. Nah, setelah ngomong itu, ketemu dasar teorinya, hubungannya dari X ke Y yang sering saya tulis tuh. X ke Y, ngomongin bagaimana kekuatan hubungan atau pengaruh variabel X ini terhadap Y. Baru kamu cerita
permasalahan yang terjadi adalah berkaitan dengan ini adalah misalnya motivasinya menurun, sehingga perlu dilakukan penelitian ataupun perlu dikaji. Nah, yang sering saya tanyakan tuh gini, motivasi menurun ini indikatornya apa? Kemudian dilihatnya dari mana? Kalau dikatakan menurun berarti kan ada standarnya. Dikatakan bagus berarti jeleknya seperti apa, bagusnya seperti apa. Standarnya itu perlu kamu jelaskan di latar belakang ini, mengacu pada standar yang diterapkan di perusahaan. Gini loh, kalau standar untuk dikatakan IPK bagus itu adalah 2,75 ke atas sampai 3 misal. Nah, sementara 3,01 itu adalah IPK yang sangat bagus. Berarti kalau IPK di bawah 2,75 berarti IPK standarnya adalah cukup. Berarti ada penurunan kan kalau sebelumnya 2,75 ke 2,5. Itu berarti ada standarnya gitu loh. Nah, dalam penelitian itu juga seperti itu gitu. Cari standarisasi yang udah diterapkan di perusahaan sehingga bisa dibilang ini turun, ini naik, ini biasa aja, ini bagus. Kemudian dampak daripada penurunan atau masalah variabel X ini, bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya itu langsung ke Y, bukan ke perusahaan, meski nanti pada akhirnya dia akan mempengaruhi perusahaan. Tapi fokus dulu pada judul kamu, yaitu akan mempengaruhi Y-nya. Baru setelah itu kamu bercerita dampaknya. Kalau sampai ini berpengaruh pada Y, sementara Y tadi juga ada masalah, kira-kira kondisi perusahaan akan seperti apa? Tentu akan berdampak. Nah, setelah selesai bercerita permasalahan-permasalahan yang mengacu juga pada indikator variabel X, baru nanti masuk ke X2. Caranya gimana? Sama kayak tadi, cerita dulu selain variabel X1 ini berdasarkan pendapatnya si A 2018 semisal, bahwasanya variabel X2 ini punya pengaruh terhadap Y. Nah, pentingnya variabel X2 ini apa gitu? Bagaimana bisa mempengaruhi Y? Terus kenapa sih variabel X2 ini menjadi maksudnya menjadi variabel ataupun faktor yang diduga kuat punya pengaruh terhadap Y gitu. Baru nanti cerita lagi, sebenarnya sama ceritanya kayak waktu jelasin X1. Cerita X2 berdasarkan indikator. Masalahnya apa? Kalau dikatakan jelek yaitu tadi ukurannya apa. Udah bercerita seperti itu, baru di bawah setelah penjelasan itu kamu menceritakan bahwasanya memang penting variabel atau akan lebih bagus kalau kamu bisa menghubungkan dari variabel X1, X2 ke Y. Pertama X1 dulu, X2 secara bahasa yang lain, bahwasanya memang nih kalau semisal ada masalah di X1 diduga punya pengaruh kuat juga akan menimbulkan permasalahan di Y. Dan begitu juga untuk X2. Kalau X2 ada masalah diduga akan memberikan pengaruh yang kuat atau pengaruh terhadap variabel Y yang tentunya itu akan membuat dampak buruk bagi perusahaan. Nah, setelah itu baru kamu bisa ngomong berdasarkan permasalahan di atas. Kalau mengacu pada permasalahan bahwasanya penting loh ini, harus diteliti loh ini gitu. Atau mengacu pada fenomena di atas, penting untuk dilakukan penelitian, perusahaan harus tahu dan bla 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 bla. Jadi nanti akan ngomongin dampak, itu akan kelihatan. Jadi kayak apa sih manfaat penelitian kamu? Ya kamu manfaatnya memberikan suatu penelitian atau fakta yang nanti akan dibuktikan, yang bisa menjadi sumber informasi bagi perusahaan untuk melakukan perubahan yang sesuai kondisi perusahaan itu sendiri gitu loh. Jadi kamu memberikan manfaat juga, enggak cuman sekedar nulis manfaatnya bagi teori ini bla 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 variabel ini, enggak hanya seputar itu gitu loh. Tapi memang akan kamu itu punya sumbangsi, punya peranan gitu ya. Nanti dicek lagi catatannya, dan tujuan penelitian jangan lupa sesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kalau kamu pakai
uji signifikansi satu arah yang semisal ada positif, negatif seperti itu. Nah, kamu di latar belakang itu juga harus cari dasar teori yang mendukung bahwasannya variabel X1 ini berpengaruh positif terhadap Y atau variabel X1 ini berpengaruh negatif terhadap Y. Nah, itu dikatakan ada hubungan positif negatif. Nah, itu akan menggunakan uji hipotesis yang nanti menggunakan uji satu arah gitu. Tapi kalau kamu tidak menyebutkan hubungan positif negatif, ya udah pakai uji dua arah. Kalau belum paham, kalau lupa dengan uji signifikansi atau lupa dengan uji satu arah dua arah, nanti dibaca lagi statistik inferensialnya. Nah, ini akan terkait nanti di bab 3 pengujian metodologi, sama di bab 2 membuat hipotesis ya. Silahkan diperbaiki bagi yang salah. Besok kalau jika ada kesempatan insya Allah akan saya coba koreksi lagi, tapi tolong dipahami dulu, dibaca dulu penjelasan yang udah saya sampaikan malam ini. Terima kasih.